mati aja yang penting. Kayaknya ntar lagi habis mati baterai. Panas gitu. Kita lanjut lagi ya, tadi mohon maaf ada kesalahan non teknis ya. Jadi kita akan melanjutkan kembali manfaat Dika dalam ikut organisasi. Pertama ya. Iya, silahkan melanjutkan kembali. Nah, jadi itu selain yang tadi keutamaannya itu lebih akur sih terhadap teman gitu, kayak melatih kerjasama gitu. Jadi dalam organisasi itu kalau kita kerjasama tuh diperlukan banget gitu. Jadi melatih kita kerjasama, nggak kerja sendiri gitu. Jadi penting sih, bagus juga gitu organisasi. Terus saya masuk SMA, terus saya ikut organisasi OSIS tuh. Terus karena ini baru sertijab, jadi masih banyak perlu belajar gitu. Adaptasi juga. Ya, dan kebetulan ini ketua OSISnya. Iya. Siap. Wah sekali ya, langsung didatangkan dengan ketua OSIS. Iya. Jadi dari bendara di SMP terus masuk organisasi, terus langsung pemilihan ketua OSIS terpilih. Ya kaget sih iya, cuman ya senang iya juga. Cuman karena ini juga jadi melatih mental sih, bener. Melatih mental. Kelas 10 ya? Iya, masih kelas 10 saya gitu. Mesti banyak belajar lagi gitu, kakak kelas kan? Iya benar. Gitu. Jadi banyak belajar, terus kayak karena langsung jadi ketua OSIS juga berinteraksinya lebih lebih luas gitu, berinteraksinya. Kenal satu sama lain lebih dalam. Iya, lebih dalam. Terus kayak ngatur-ngaturnya itu ngelatih banget lah gitu, bagus gitu. Gitu. Ya, tapi sejauh ini berarti ini udah berapa lama sebagai ketua OSIS semenjak pemilihan? Udah sebulan lebih. Ya, lebih ya. Sebulan lebih. Apa yang sudah dilakukan dalam sebulan itu oleh Dika dan teman-teman pengurus OSIS? Oke, jadi kita udah ngelakuin itu ada program kerja. Jadi kita udah buat program kerja apa aja yang kita kerjain dalam jangka panjang, terus ada jangka pendeknya. Terus ada event-event nanti kayak di bulan Ramadan bentar lagi nanti kita ada buka puasa bersama. Terus nanti di tahun ajaran baru ada MPLS, terus ada classmeet. Iya, banyak lagi sih kegiatan-kegiatan yang udah dipersiapkan buat kedepannya supaya lebih maju lagi lah organisasinya gitu, dan lebih menarik yang pastinya. Kalau yang dari yang lain? Ya, silakan menambahkan dan pengalaman organisasinya. Dulu saya di SMP itu pernah jadi bagian kesiswaan, kayak ngerazia dari gitu Pak. Oh iya, Nah, organisasinya bagian siswa ya. razia. Kedisiplinan. Nah, kedisiplinan kesiswaan. Terus yang pas Galak-galak dong ya dulu. enggak dong. Oh enggak. Santai gitu, Oh, iya, santai. santai. Soalnya saya yang juga bawa. Oh gitu. Pas naik ke kelas 8 saya nyalonin jadi wakil tapi kepilih jadi ketua OSIS di sana. Oh. Karena ketua OSIS sebelumnya itu mundurin diri karena nggak sanggup. Nah, jadi saya dari kelas 8 ke kelas 9 jadi ketua OSIS di SMP saya. Dan menurut saya semenjak jadi ketua OSIS di sana banyak banget ngajarin saya, mulai dari cara kita berpikir lebih luas tentang gimana cara kita buat membangun dan ngemajuin sekolah yang sudah dipegang tanggung jawab saya. Terus, cara kita juga berbuat adil kepada semua siswa-siswa. Terus gimana juga saya bersikap layak untuk jadi ketua OSIS tuh benar-benar mengajarkan saya di sana. Peduli lah gitu. Ya. Terus apalagi tugas-tugasnya tuh memang udah dipegang banget sama ketua OSIS. Jadi menurut saya ketua OSIS tuh cukup memberatkan bagi saya, karena apalagi di kelas 9 tuh udah fokus banget untuk belajar kan. Ya. Buat ujian ya. Buat ujian. Nah, dan saya masih memegang jabatan sebagai ketua OSIS. Yang negatifnya itu mengganggu jam pelajar saya aja. Itu waktu COVID. Ya, COVID pun juga di sekolah saya masuk. Oh iya. Gak ada liburnya.
Emang dulu di sekolah mana? MTS Kepala. Oh iya. Jadi itu libur ada cuman pas COVID pertama tuh. Iya. Libur setengah tahun doang. Sisanya masuk sampai lulus. Nggak ada liburnya. Tapi kita dikasih sesi pagi sama siang. Jadi dipisah doang. Jadi tidak berkumpul ya? Nggak berkumpul. Juga kelasnya tuh dibagi dua. Jadi yang tadinya satu kelas dibagi dua tapi dibagi sesi juga. Oh iya. Jadi kelas cuman isinya paling banyak 10. Nah kita juga masih ikutin protokol kesehatan Protokol di situ. kesehatan, Iya. betul. Yang penting kegiatan di sekolah itu tetap jalan. Iya. Ngeri-ngeri sedep kalau keluar. Iya serius. Iya, menakutkan sekali ya. Iya, waktu itu kayak takut banget lah kalau keluar gitu. Tapi untungnya di sekolah saya itu benar-benar menerapin protokol dengan pakai masker, jaga jarak. Ya, Bagus. walaupun masuk juga jamnya lebih percepat juga. Paling cuman beberapa pelajaran yang dikasih karena kita mau persiapan ujian, makanya dikasih waktu beberapa jam buat belajar, sisanya udah pulang. Terus ada tugas yang dikasih di rumah. Jadi setengahnya di sekolah, setengahnya ada di rumah. Terus sekarang saya alhamdulillah kepilih jadi anggota OSIS. Sangat berterima kasih. Oh iya, bisa melanjutkan. Iya. Berpengalaman lagi karena kan niat saya buat masuk OSIS tuh cari pengalaman, teman baru, terus juga gak tau kenapa pengen aja ada kegiatan. Karena kalau di rumah dong kayak merasa bosen gitu. Ya gitu aja Pak. Seru. Terus kalau buat saya sendiri, justru saya baru masuk mulai organisasi tuh pas SMA ini. Iya. Siap. Newbie. Tapi sebelumnya saya pernah kayak belajar banyak tentang kayak public speaking gitu-gitu. Iya, waktu di SMP. Iya, waktu di SMP. Jadi penguatan intelektual ya. Iya. Terus apa lagi? Terus semenjak saya masuk organisasi ini jadi kayak lebih dapat banyak teman, kenal banyak teman. Terus kerjasamanya tuh jadi lebih meningkat dari biasanya. Terus kesadaran dirinya juga ini. Terus kebetulan saya 2 periode ya organisasinya. Jadi memang ada pengalaman juga ya. Iya. Pengalaman Sesepuh. kelas 10 sama kelas 11 kan. Iya betul. Berarti banyak sekali manfaat yang didapat ya. Iya betul Pak. Ikut organisasi. Banyak banget keuntungannya sih. Berarti penting. Penting. Justru bahkan organisasi itu sebenarnya penting untuk latihan masuk kerja nggak? Nah, Benar. bisa jadi skill kita. Iya, tambahan. Organisasi juga nggak cuma di sekolah doang kan, nanti kayak kuliah di tempat lain juga ada kegiatan-kegiatan. Terus organisasi juga ada kayak materi-materi yang kita dapat di belajar biasa tapi kita dapat di organisasi gitu. menambah nilai aktivitas juga. Iya. Ya, dan kebetulan kan di sekolah kita itu yang ikut organisasi itu ada nilai tambahan khusus di rapotnya. Jadi memang bukan hanya saja pengalaman, tetapi nilainya juga dapat. Itu kan enak sekali ya. Seperti itu. Jadi pokoknya ayo ikut organisasi kan gitu. Bagus. Oh iya, seperti itu. Baik itu di sekolah ataupun luar sekolah, kan banyak ya. Seperti itu. Yang penting organisasinya yang bermanfaat untuk orang lain tentunya, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah tahu ya mengenai pengalaman-pengalaman organisasi siswa-siswi kita ini. Memang banyak sekali pengalamannya ya yang didapat dan bisa menjadi motivasi buat penonton, teman-teman, sahabat-sahabat channel Geomika kita ini supaya lebih bermotivasi lagi dalam ikut organisasi. Jadi sekolah yes, organisasi yes, seperti itu. Ayo, ayo ikut. Seru sebenarnya seru. Walaupun awal-awalnya kayak pasti masa penasaran terus takut kan. Betul. Ada negatifnya, ada positifnya. Ada positifnya. Negatifnya Tapi juga kebanyakan apa? positif ya. Positifnya betul. Positif. Paling negatifnya capek doang sih. Iya. Capek. Tapi kalau itu mah kan bukan jadi ukuran ya. Iya bukan, karena semua orang juga capek. Capek. Seperti itu ya. Kemudian aktivitas selain di sekolah apa saja sih nih? Ya kita kan tahu bahwasanya selain di sekolah atau ikut organisasi, mungkin ada aktivitas lagi yang diikuti oleh Dika ataupun yang lainnya, apa saja?
Eh, jadi selain saya ikut organisasi, saya juga ikut ekskul basket kan ada di sekolah. Ekskul basket, terus saya latihan juga itu kan fleksibel ya, latihannya kapan aja bisa. Terus ikut perlombaan juga kayak gitu. Jadi selain aktif di pelajaran, aktif di organisasi, aktif juga di ekskul. Jadi nambah prestasi gitu. Jadi selain OSIS, ekskul juga jalan gitu. Kayak sekalian juga buat olahraga. Benar. Memang hobinya itu olahraga. Enggak, sebenarnya saya banyak sih campur dari nih. Iya, sebenarnya dari SD tuh. Karena SD saya di Medan, jadi kebetulan SD-nya itu campur, udah ada SMP SMA. Jadi udah besar, satu yayasan. Kebetulan saya SD-nya juga Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Jadi 6 tahun, terus ada lapangan besar, jadi saya ikut ekskul sepak bola. Oh, gitu. Sepak bola SSB. SSB. Terus saya SMP, nah kelas 7 sebelum Covid itu saya ikut pencak silat. Nah, itu saya bukan bagian tarung tapi bagian seni. Oh, seninya. Ya. Ada seninya. Nah, bagian seni. Terus pas kelas 8 sampai kelas 9 saya ikut futsal. Oh, iya. 2 tahun tuh saya ikut futsal. Terus SMA-nya saya ikut basket. Kayak sebenarnya tuh saya kayak pengen coba gitu. Enggak di satu doang. Pengen coba yang lain gitu biar tahu gitu kalau pencak silat gimana, kalau basket gimana, futsal gimana gitu. Iya, skill dasarnya gitu. Dan awal-awal pas saya masuk basket itu saya nggak ngerti apa-apa. Terus latihan jadi tahu gitu. Udah pro dari dulu. Enggak, belum. Terus Dari nol ya? iya dari nol apa-apa. Futsal dari nol, terus sampai bisa, terus basket juga. Iya. Isi bensin juga dari nol. Jangan lupa ikut ekskul Basket. Bapak kan pelatihnya futsal. Iya. Jangan lupa ikut juga Ekskul futsal. Gitu. Pokoknya aktif dah, jangan Iya. diam aja kan. Iya. Terus udah situ sekolah, ekskul, organisasi. Terus saya istirahat di rumah belajar gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu lebih jarang. Karena saya memang fokusin kalau udah selesai maksudnya udah selesai belajar, saya pulang ke rumah saya istirahat atau saya belajar gitu. Jadi benar-benar full di sekolah doang kayak ekskul apa segala macam gitu. Kemudian aktivitas yang lain? Sebenarnya saya juga ekskulnya sama, ekskul basket juga, cuman lebih jarang latihannya. Malah semenjak semester 2 ini ekskul basket yang perempuan tuh belum jalanin karena mau ikut ke PDB. Jadi habis penerimaan siswa baru ada ekskul basket putrinya. Terus untuk kegiatan yang lainnya saya ikut itu les berenang. Itu susah loh. Susah. Saya nggak bisa berenang. Saya juga baru belajar, cuman beberapa dasar doang tahu. Udah bisa gaya apa aja? Semuanya bisa, cuman lebih dominan bebas. Ada gaya Kupu-kupu, dada, terus ya bebas. Terus saya suka banget gaya duyung. Oh, gitu. Iya, karena Langsung nyemplung. enggak yang kakinya satu itu loh. Oh, iya. Karena baru banget ikut join gitu. Sebenarnya masuk les berenang tuh cuman kayak buat hobi aja, ngisi waktu luang, kayak libur, dan sekalian nyari pengalaman juga gitu, karena emang suka aja berenang. Terus kegiatan lainnya ikut organisasi di luar lingkungan Karang Taruna. Saya sebagai bendahara di Karang Taruna. Di mana tempatnya? Di Kampung Mulia Jaya. Saya udah berapa tahun ya? Kalau nggak salah baru 2,5 tahun di sana. Lumayan. Belum ada kegiatan sih karena COVID, dan di rumah tuh musim hujan, jadi banjir, terus lingkungannya jadi sempit karena banyak banget pembangunan yang baru di sana. Gitu. Ada beberapa kendalanya seperti pemimpinnya yang juga kurang kerjasama sama panitia Karang Taruna gitu. Biasanya kan kegiatannya lomba-lomba Agustusan. Iya.
Cuman kemarin karena ada COVID, jadi nggak ada kegiatan. Sulit covid ya Allah. Bener. Mesti adaptasi dengan baik. Benar. Ini adaptasinya sangat keren ini dari kota ke kota. Iya, di tiap kota ya. Iya. Dari Aceh, Medan, Jogja, Jogja, Medan lagi, Bekasi terakhir. Jauh ya. Welcome to Bekasi. Ya silakan. Ya, kalau saya kalau aktivitas di sekolahnya ada ikut ekskul tari. Oh iya. Itu asik sih. Profesional udah pro. Waduh. Udah diundang kemana-mana. Iya, Udah. siap. Sebelumnya udah pernah diundang ke Minecraft. Terus saya dapat undangan dari hotel-hotel juga. Iya. Tapi tari tuh emang sebenarnya udah bagian dari saya sih. Udah bagian dari Dance is my life. Terus apa lagi gitu? Mungkin itu aja kalau dari sekolah, tapi kalau dari aktivitas di luar sekolah biasanya saya ikut bimbel. Bimbel. Jadi ya Bimbel apa? Semua umum ya. iya umum. Nggak habis juga sih. Pulang les itu udah malam sih, jadi kayak Oh iya. terlalu banyak. Saya juga les sebenarnya. Oh, juga siapa? Oh iya, saya juga enggak di endorse. Iya, jadi saya les juga di Brand Academy. Oh, Brand Academy. di mana tuh di mana? Itu di Harapan Indah ada. Iya, Harapan Indah, iya di Harapan Indah. Iya, jadi dari pulang sekolah Senin sama Kamis itu saya dari jam 5 sampai setengah 8 malam berpulang. Kemudian ada lagi aktivitas selain bimbel? Pasca Aktivitas nonton drakor. aktivitas nonton drakor. Oh, udah jadi. Pasti itu pas lagi COVID nggak sih? Iya. Katanya ikut taekwondo. Oh iya, ikut taekwondo. Pernah di dekat rumah saya. Jadi, Sampai mana itu? oh saya sudah sampai sabuk hijau strip biru. Wih. Jadi jangan main-main dengan Waduh, nggak ini gitu. disikat. Sikat, saya. Disikat gitu. Terus waktu pasca pandemi itu pernah ikut kayak kegiatan bootcamp gitu. Kayak ya Apa aja kegiatannya? kegiatannya tuh kayak apa sih namanya, kerja sama tim, terus dilatih untuk disiplin karena dilatihnya tuh dari TNI-nya gitu loh. Oh iya. Iya Pak. Terus itu seru sih. Jadi makanya join organisasi. Terus ini nih ada sedihnya sebenarnya pas Covid, Oh Pak. sedih apa? Jadi jadi pas saya SMP itu Pak, saya udah latihan sekitar udah mau 1 tahun pencaksilat tapak suci ya waktu itu di Muhammadiyah. Terus saya latihan sampai bulan 2, bulan Maretnya udah Covid padahal saya udah mau ikut O2SN, Pak. Oh, aduh, sedih banget sih. Terus ya itu. ketutup padahal saya udah mau ikut O2SN kan bagian seni. Terus nggak didaftarin sama SMP-nya, terus pindah saya ke Medan. Pindahnya bukan karena saya tapi memang orang tua gitu. Jadi COVID itu Nutup jalan prestasi. Bener. jadi yang sudah diinginkan ya didambah-dambakan. Iya. Siapa yang nggak pengen masuk O2SN kan udah mau daftar. Levelnya udah nasional ya. Udah, Pak. Oh iya. Cuman ya nggak ini. Ya udah. Itulah ya. Tapi mungkin di balik Iya. semua itu kan pasti ada hikmahnya ya. Jadi kita husnuzon aja, berbaik sangka aja ya. Jadi mungkin dengan pengalaman lain kita bisa didapat. Iya. Mungkin nggak di situ, mungkin ada di rencana lain gitu. Iya, benar. Mungkin bisa diganti dengan yang kebaikan ataupun kesenangan yang lain. Kebahagiaan. Benar. Memang ya. Wow sekali, amazing sekali ya ini kita kedatangan siswa-siswi yang memang betul-betul ya semangat sekali dalam organisasi juga, semangat juga dalam pembelajaran ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa nih kalau yang masih jomblo-jomblo ya daripada gabut mending ikut organisasi. Seperti itu, jangan galau-galau ya melanda ya.
malah bucin apalagi kan. Ya mending aktif aja, mau itu ikut organisasi, ikut eskul atau bimbel dan yang lainnya. Jadi yang penting ada aktivitas ya. Jangan monoton ya, jangan puse-puse atau pulang sekolah ya. Jadi kalau di mahasiswa mah kan namanya kupu-kupu ya, pulang ini puse-puse atau sepu-sepu, sekolah pulang itu ya. Baik, jadi ada yang mau kata-kata bijak atau apa mau disampaikan kepada penonton? Kan suka dilatih nih sama Bu Pipi biasanya kata-kata bijak supaya penonton ya channel saya ini ada sedikit motivasi yang lebih ya. Silakan. Jadi teruslah semangat dan tersenyum walaupun dia berjalan bersama yang lain. Wah, apaan tuh? Siapa yang bicara? Ini, jadi ulang. Tetaplah belajar, tersenyum, bahagia, terus lakukan apa yang kalian inginkan walaupun dia berjalan dengan yang lain. Udah, itu doang. Jadi fokus kepada masa depan ya. Iya. Walaupun si dia udah dengan yang lain, kita mesti tetap fokus pada masa depan. Begitu maksudnya. Nah, itu ayo semangat. Kemudian ada lagi? Udah. Ini ada. Join organisasi, karena organisasi itu orang-orangnya beda-beda gitu, macam-macamnya. Ada aja yang K-popers, ada yang wibu. Siapa anak ibu? Iya, jadi bisa apa ya? Tanpa diketahui ya. Iya. Hobi-hobinya tuh mungkin menyatu gitu. Iya. Jadi bukan cuma apa ya? Aktivitas di dalam organisasinya itu, tapi kebersamaannya juga ada. Jangan lupa masuk organisasi. Ya, baik, kita cukupkan sekian ya bincang-bincang santai ngebonsai ya. Bonsai, ngobrol santai dengan siswa-siswi yang ganteng dan cantik ini ya, memang membuat kita semangat ya dalam menjalani hidup, apalagi yang masih sekolah nih. Jangan lupa ya untuk tetap sekolah dengan baik ya, jangan lupa ikut organisasi ya, jangan diem baik di sekolah kan. Betul itu ya, apalagi sampai bolos sekolah. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.